persembahkan bagi-Mu Yesus Tuhan, yang telah memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa merestorasi hidup kami, pikiran kami, karakter kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Di ibadah sesi kedua ini, saya mau menyampaikan satu kebenaran dengan judul pembentukan Tuhan. Di ibadah pertama tadi, saya menyampaikan kebenaran dengan judul kodrat ilahi. Ya, perubahan kodrat. Nah, hari ini di sesi kedua saya mau menyampaikan kebenaran dengan judul pembentukan Tuhan. Emas itu menjadi barang yang indah, mewah, mahal. Mewah, mahal. Karena dia melewati proses yang tidak mudah. Begitu juga dengan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita jadi indah, kita jadi mahal kalau kita melewati proses yang juga tidak mudah. Untuk menjadi bejana yang indah itu dibutuhkan tangan seorang pejunan yang mahir untuk mengukir, untuk membentuk, dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Sebuah barang yang indah, ya, sebuah bejana yang indah itu bisa memakan waktu yang lama untuk bisa membentuknya, karena harus diukir juga dan lain sebagainya macamnya, dan dibutuhkan keahlian khusus, ya, pejunan yang mahir. Begitu juga dengan kita. Tuhan itu adalah ahli penjunan atau penjunannya. Tuhan itu ahli penjunan kita. Dia ahli mengukir, dia ahli membentuk kita. Manusia itu begitu banyak, bukan jutaan, bahkan miliaran. Miliaran. Tapi coba bayangkan, dari sejumlah manusia yang ada, dengan jumlah manusia yang begitu banyak, tidak ada satupun di antara kita yang betul-betul sama persis sampai nggak ada bedanya. Meskipun kembar siam, kembar identik ya secara khusus, itu memang di taraf tertentu sulit untuk kita bedakan, mirip sekali. Tapi tidak ada orang yang begitu miripnya sampai nggak bisa dibedakan sama sekali, karena betul-betul sama, tidak. Kalaupun yang seakan-akan sulit dibedakan, nanti kita bisa bedakan lewat karakternya, betul nggak? Tuhan itu hebat, tidak ada yang benar-benar sama persis. Setiap orang punya ciri khas tersendiri, kepribadian tersendiri, keunikan tersendiri. Coba begitu banyak, jadi hebat sekali Tuhan itu bisa menciptakan manusia yang begitu banyak, tapi nggak ada yang sama. Luar biasa. Dia ahli dalam membentuk, dia ahli dalam mengukir. Nah, itu satu sisi. Itu kalau kita berbicara tentang ciptaan pada umumnya, manusia diciptakan oleh Tuhan memang begitu unik, begitu complicated, begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, ciptaan apa yang diciptakan oleh Tuhan yang paling mengagumkan? Gak ada yang lain selain manusia. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang lain. Seindah apapun sebuah benda di alam semesta ini, dimanapun itu, tidak ada yang menyaingi manusia keindahannya. Karena apa? Karena tidak ada ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan alam. Hanya manusia. Itulah yang membuat manusia itu begitu berbeda dan begitu unik.
dan begitu istimewa dibandingkan semua ciptaan yang ada. Tetapi, nah ini dia masalahnya. Ini dia masalahnya. Keunikan manusia seharusnya tidak hanya berhenti di situ. Tetapi kita harus menampilkan keunikan yang sesungguhnya, memperkarakan keunikan yang sesungguhnya. Keunikan yang Tuhan ingin kita tampilkan sebagai anaknya, sebagai orang percaya. Apa itu? Berkeberadaan seperti Dia. Keunikan itu, keunikan seperti itulah yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita miliki, untuk kita kenakan. Kalau berbicara tentang keunikan, secara umumnya kita memiliki, dan tanpa perjuangan kita memiliki keunikan itu. Ya, seperti bentuk tubuh kita, ya, itu pada umumnya dimiliki oleh banyak orang. Sama-sama punya hidung kita, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga, dan itu natural. Semuanya karena Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang membentuknya. Sekali lagi ya, tapi dengan melihat bentuk kita saja ya, dengan melihat bentuk diri kita saja sebenarnya kita sudah terkagum. Ada kekaguman yang begitu dalam seharusnya timbul dalam diri kita ketika kita hanya melihat diri kita. Kenapa? Hidung, semuanya tepat. Semuanya itu ada di posisi yang tepat, ditempatkan pada posisi yang tepat. Hidung di sini, mata 2, telinga, mulut cuma 1. Coba bayangkan kalau mulut ada banyak, 1 aja udah repot kita menghadapi mama. Yang suka gosip-gosip. Ya aku gak suka sama si ibu itu. Ini banyak kali suka gosip. Udah repot, baru 1 bibirnya. Apalagi kalau banyak. 1, 2, 3, mati kita. Untung hidung kita ditempatkan di sini. Ini ya, bukti bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Dia pasti ada. Hanya dengan melihat diri kita. Untung hidung ditempatkan di sini dan tepat. Coba di bawah bokong kita. Coba. Betul nggak? Betul nggak? Ini terkesan bercanda tapi betul nggak kira-kira? Coba di belakang bokong. Kalau kita buang, jadi pingsan sendiri. Pingsan sendiri gak ada apa-apain. Kalau buang angin. Di sini aja masih kecium baunya, apalagi di sini. Dan untung lubangnya ke bawah. Coba ke atas. Betul nggak? Dahsyat nggak Tuhan itu? Mungkin nggak Tuhan tidak ada? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan tidak ada. Mungkin nggak Tuhan nggak ada? Nggak mungkin. Mungkin nggak Tuhan nggak ada? Jawabannya bukan mungkin, tapi nggak mungkin. Mungkin atau nggak? Mungkin. Yang pingsan saya tadi. Nggak mungkin. Kalau lubangnya ke atas, kita perlu payung kecil setiap kali hujan. Biar nggak masuk air, Pak. Untung mata cuma 2. Coba banyak semuanya mata isi wajah kita. Mata semuanya kayak Dragon Ball. Yang ada di sini matanya, ya betul nggak? Hebat Tuhan itu. Dia membuat kita terkagum. Dia membuat kita terkagum. Dalam tanda petik, kita bukan mencoba untuk membalas kebaikan Dia. Kapanpun kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar berkata dan serius berkata, aku mengasihi Tuhan, buktikan dengan membuat Dia terkagum dengan kita. Sudah terlalu sering, terlalu banyak cara yang Dia sudah lakukan, kejadian-kejadian yang sudah Dia lakukan untuk membuat kita amazed dengan Dia, terkagum dengan Dia. Pertanyaannya, apa yang kita sudah lakukan yang membuat Tuhan terkagum? Pak Pendeta, aku bisa membuat si
Si Fatimah hamil tanpa menikah, itu bukan terkagum. Itu bukan buat Tuhan terkagum, malu. Bukan emosi, frustasi. Buat Tuhan terkagum dengan hidup kita. Amin. Dengan karakter kita, dengan lifestyle kita. Iya. Semua yang ada pada kita itu berasal daripada Tuhan. Semua talenta, potensi yang ada pada kita itu berasal daripada Tuhan. Tapi bagaimana kita mengelola bagian kita yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita mengelola, mengembangkan, memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bagi hormat kemuliaan namanya. Itu masalah yang harus kita perkarakan. Amin. Nah, masalahnya dibentuk Tuhan itu, harganya itu mahal sekali. Nggak semua orang bisa bertahan melewati proses pembentukan Tuhan. Nggak semua. Ini masalahnya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ada kalanya kita dihajar oleh Tuhan karena kita salah. Ada kalanya Tuhan menghajar kita sekalipun kita nggak salah. Dan dua-duanya nggak salah. Kalau kita salah, kita dihajarkan Tuhan, biarkan Tuhan menghajar kita. Dan itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita terus buat salah, terus buat salah, terus buat salah, dan Tuhan tidak menghajar kita, pertanyakan, jangan-jangan Dia sudah tidak mengasihi kita. Bisa tangkap? Bisa mengerti? Setuju nggak kira-kira? Setuju? Setuju nggak Tuhan menghajar kita kalau kita salah? Iya. Dan jangan biarkan kalau kita salah nggak dihajar oleh Tuhan. Izinkan Dia menghajar kita supaya kita nggak semakin melenceng. Iya kan? Jalurnya ke depan. Lalu kita mencoba untuk membelok, Tuhan hajar, pah! Supaya lurus. Kita salahkan Tuhan, kita berkata Tuhan jahat, Tuhan nggak baik. Justru Dia baik dengan menghajar kita. Karena apa? Karena kita sudah menyimpang dari jalan Dia. Makanya diluruskan dengan penderitaan, diluruskan dengan sakit penyakit, diluruskan dengan kebangkrutan. Itu jalan Tuhan untuk mengembalikan kita. Justru itu berkat. Amin. Penderitaan itu menjadi berkat ketika penderitaan itu membawa kita kepada pertobatan. Ini aminnya cius ya ini. Penderitaan itu menjadi berkat kalau penderitaan itu membawa kita kepada pertobatan. Yang setuju katakan amin. Mantap, begini mantap ini. Ini kayaknya udah pada makan semua ini ya. Padahal saya baru mau traktir tadi di rumah masing-masing. Jadi nggak gampang pembentukan Tuhan itu. Mahal. Harga yang kita bayar itu mahal. Untuk menjadi bejana yang indah, menjadi emas yang murni, itu tidak murahan, tidak mudah pembentukannya. Begitu complicated, kompleks, sukar, susah. Tapi ingat, tidak ada barang mahal harga murah. Betul tidak? Udah kayak ustadz saya, betul tidak? Untuk menjadi pribadi yang mahal, yang berharga di mata Allah, kita harus menempuh proses yang juga tidak mudah, sulit, sukar. Tetapi sesukar apapun pembentukannya, semahal apapun harga yang harus kita bayar, asalkan itu menyenangkan hati Tuhan, kita akan bayar. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini nggak usah untuk Tuhan ya, kebaikannya begitu luar biasa. Untuk orang tua kita saja Pak, yang sudah capek menyekolahkan kita, membesarkan kita. Aduh, nggak sampai hati kita kalau kita tidak membahagiakan dia, betul nggak? Apalagi bagi kita yang orang tuanya kerjanya di pertanian, menanam padi, siang hari, terik matahari, dia tahan hanya supaya anaknya bisa sekolah. Apalagi mau lata, sudah dijual. Pohon pepaya kalau bisa dijual depan rumah dijual, asal anaknya sekolah. Kan kurang aja kalau sampai kita nggak serius sekolah, betul nggak? Hah? Semua dijual, asalkan anaknya itu
bisa sekolah setinggi-tingginya. Kan itu prinsip orang Batak kan, hagabeon, hasangaton, hagabeon, hasangaton. Tapi ingat harganya mahal. Orang tua sudah membayarnya dengan harga yang mahal untuk bisa menyekolahkan kita sampai sukses, sampai selesai, setinggi-tingginya. Padahal miskin semiskin-miskinnya, tapi apapun dibayar harganya, betul nggak, supaya anak sekolah? Padahal yang pertama kali yang diinginkan oleh orang tua bukan anaknya setinggi-tingginya, tapi anak-anaknya itu benar-benar takut akan Tuhan, cinta Tuhan sedalam-dalamnya. Itu yang pertama kali harus diwariskan sama orang tua kepada anaknya. Amin. Supaya nanti misalnya orang tuanya kayak ini, disekolahkan kemana pun nggak rusak dia. Amin. Karena untuk apa sekolah tinggi-tingginya tapi rusak? Betul nggak? Disekolahkan ke Inggris, banyak disodomi orang, ratusan. Ala Batak Musa. Mana nggak apa? Jangan bilang-bilang. Yang penting bukan marga Samosir. Iya, udah sesama jenis, double, aduh, dosanya double. Satu, dosanya memperkosa orang. Kedua, sesama jenis, Tuhan, aku gak terima. Aku kesel sekali. Berapa korbannya, ratusan ya? Udah kayak wafer, berapa lapis? Ratusan. Kayak terinspirasi dari iklan dia. Berapa lapis? Ratusan. Di video kan lagi, berapa ngoyama. Mati kita. Itu sih bukan menjadikan, menyeramkan. Dan ingat ya, kalau otomatis terlihat baik, pasti baik, belum tentu. Apa kata keluarganya, teman-temannya? Dia baik loh, betul nggak? Semua bilang dia rajin ibadah, belum tentu pasti baik. Orang rajin ibadah itu bukan tolak ukur. Amin. Rajin pelayanan, orang-orang yang terlihat rohani, setiap ucapannya rohani sekali. Oh puji Tuhan, haleluya, glory. Setiap kali ngomong, oh glory, anak ayam. Ya kan, dikit-dikit darah Yesus, ya kan, kejepit sama pintu, darah Yesus. Apapun darah Yesus, bukan itu tanda dari kerohanian, kedewasaan rohani. Amin. Masih mau lanjut ya ini? Hah? Makin lama makin menyeramkan kita ini. Iya kan? Habis-habisan orang tua membayar harga supaya anak sekolah tinggi-tinggi, tapi anak kurang ajar. Ya kan kayak lagu ini loh. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Hentaman dan hempasan terpahat di gadingmu. Saya suka meskipun lagu dunia tapi maknanya dalam gitu loh. Betul nggak? Kau tampak tua dan lelah, keringat berkucur deras, namun kau tetap tabah. Cukup. Soalnya PK-nya jadi 2 kali lipat. Satu pembicara lagi penyanyi. Itu sulitnya kalau pendeta itu bisa nyanyi. Namun
Jarang-jarang ada lagu ayah, biasanya lagu ibu semua. Betul nggak? Lagu Batak pun juga begitu, lagu untuk inang semua. Burjuni dai nangi, tangi yang ni dai nangi. Semua untuk mama, jarang untuk bapak-bapak. Nah, kali ini spesial untuk bapak-bapak. Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, nggak bisa. Dan kalaupun kita berjuang untuk mengikuti, memenuhi, menghidupi apa yang Dia kehendaki, itu bukan karena kita membalas kebaikannya, tapi memang itulah sewajarnya. Amin. Itu sudah panggilan kodrat kita, panggilan alam bagi kita untuk hidup seperti yang Dia kehendaki. Melakukan apa yang Dia inginkan, apapun yang Dia perintahkan kita ikuti. Itu sudah panggilannya, bukan membalas kebaikan Tuhan. Nggak ada satupun yang kita lakukan bisa membalas kebaikannya. Nah, jangankan kebaikan Tuhan, kebaikan orang tua aja kita nggak bisa balas. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi jangan merasa membalas kebaikan orang tua hanya karena kita sudah kasih uang banyak sama orang tua. Nggak bisa. Itu aja udah gak terbayangkan sama kita betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu. Iya, ada dalam kandungannya capek kali tuh 9 bulan ini kayak gini. 9 bulan. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya, betul nggak? Udah 9 bulan capek-capek dia pas keluar enggak. Itu kan kalau sekarang udah enak, udah sesar. Tapi kalau saya rencana natural. Natural. Ini. Terus pas ditarik, mukanya menjadi bersiul. Kan kalau dulu kan sebelum ada sesar kan nggak ada ibu yang tidak mengalami kesakitan. Betul nggak? Dan itu kan firman Tuhan. Sakit semua kan? Nggak ada ibu-ibu lagi bersalin sambil bersiul. Udah keluar. Nggak ada. Sambil pedicure. Nggak ada. Pasti teriak-teriak. Malah kalau ada suaminya sambil tarik rambutnya. Wah, nggak ada rambut botak. Nggak bisa. Apalagi Tuhan, kebaikan Tuhan nggak bisa kita balas. Mau lo dia berdiam, itu saja udah speechless kita dibuat. Nggak bisa kita berkata-kata. Mau lo dia berdiam dalam perut wanita selama 9 bulan. Tuhan yang mempunyai alam semesta, demi menebus kita, demi supaya kita tidak masuk ke dalam kebinasaan, neraka, penghukuman selama-lamanya. Dia mau bertahan dalam kandungan seorang wanita selama 9 bulan. Itu saja sudah mengagumkan, sangat-sangat mengagumkan. Betul nggak? Gak lama lagi kita akan merayakan hari Natal. Udah beli baju baru belum? Hah? Buru-buru Pak Pendeta. Gara-gara corona ini uang gak ada. Ya gak apa-apa. Baju lama juga gak apa-apa. Amin, Akainan. Konde yang lama juga gak apa-apa. Kebaya yang lama juga gak apa-apa. Ya kan, Dek? Udah beli baju baru kok, Dek? Iya, nanti abang belikan ya. Kalau udah datang uang. Jadi nggak gampang Bapak Ibu sebenarnya. Tadi saya itu terbantukan sekali dengan lagu WL tadi, lagu Firman itu ya, sebelum Firman ya. Aku sebagai tanah liat, Engkau junanku, ya Tuhan, ku relakan ku.
agar kita sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak mungkin bisa tergenapi dalam hidup kita kalau kita tidak belajar menuruti kehendak-Nya. Kita harus belajar dari teladan Yesus, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Mengikuti jejak Tuhan Yesus itu tidak gampang, tidak mudah. Jejak yang mana? Dihina, tidak membalas, dicaci maki, tidak bergumam. Bahkan dia disiksa. Ya sama sekali tidak merespon. Gampang gak ketika kita difitnah, kita tidak membalas? Gampang gak mendoakan orang yang memfitnah kita, yang menghina kita? Gak mudah, gak gampang. Tetapi itulah jejak yang harus kita ikuti, jalan yang harus kita tempuh as a follower of Jesus Christ, sebagai pengikut Yesus. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Makanya orang Kristen gak perlu demo-demo itu. Demo-demo ketika kekristenan dihina-hina, ketika orang Kristen disiksa, bahkan dibunuh seperti kemarin. Gak pakai demo berjilid-jilid, kayak buku aja. Gak pakai itu. Lalu kita pakai apa? Pakai lutut. Kita sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa, serahkan sama Tuhan. Oh enggak Pak, harus kita balas. Pembalasan Tuhan jauh lebih kejam daripada pembalasan kita. Serahkan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan bilang kita gak marah. Saya bukan marah, saya murka. Saya nangis lihat video itu. Dibakar hidup-hidup. Di mana kita gak marah? Coba kita dibuat seperti itu. Coba keluarga kita atau teman kita, sahabat kita yang dibuat begitu. Nangis kita. Nangis kita. Dan itu saudara kita diperlakukan begitu. Nangis gak kita? Marah gak kita? Marah, nangis. Meluap amarah kita, tapi kita doing nothing. Gak bisa buat apa-apa. Bahkan seakan-akan Tuhan tidak membela. Tuhan kayak diam. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia pasti memperhitungkan semuanya itu. Dan meluapkannya ketika di hari penghakiman nanti. Gak mungkin Tuhan berdiam diri, gak mungkin. Gak mungkin. Makanya tidak mungkin neraka tidak ada, tidak mungkin penghukuman tidak ada. Kalau sampai neraka tidak ada, seperti ada yang mengajarkan demikian. Kalau sampai neraka tidak ada, ininya jawaban saya. Kalau sampai neraka tidak ada, itu adalah bentuk ketidakadilan terbesar Allah. Penghukuman harus ada, neraka harus ada untuk orang-orang yang seperti itu, yang membakar orang Kristen hidup-hidup, memenggal kepala hidup-hidup, putus kepalanya. Kalau neraka tidak ada, itu bentuk ketidakadilan terbesar Allah. Dan ini penghiburannya. Suatu hari nanti, di hari penghakiman, gak mungkin Tuhan tidak menuntut pertanggungjawaban dari setiap mereka. Itu yang menjadi penghiburan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bagi kita yang menjadi korban, bagi kita yang menjadi korban, tidak mungkin Tuhan tidak memperhitungkan jerih lelah kita, perjuangan kita dalam mengiring Dia. Gak mungkin. Bagi kita, orang Kristen, dengan melihat peristiwa itu, kita menyadari bahwa memang mengikut Yesus itu menderita. Gak mudah, gak gampang. Amin. Alkitab yang mengatakan, menegaskan bahwa kamu akan menderita karena namaku. Kamu akan menderita karena namaku. Jadi kalau tidak mau menderita, jangan ikut Yesus. Kalau hanya mau kaya, mau punya uang banyak, ikut Yesus, salah alamat, Ayu Ting Ting. Cari alamat lain. Karena Yesus pun datang bukan untuk memberikan kekayaan
sukses, popularitas. Bukan untuk membuat kita jadi terkenal. Itu sebuah penghinaan bagi penebusan. Itu sebuah penghinaan bagi pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus. Karena bukan untuk itu dia menderita, bukan untuk itu dia datang menebus setiap kita. Dan itu begitu rendah. Begitu rendah kita memandang karya penyaliban, karya penebusan Yesus. Kalau kita menganggap bahwa untuk jadi kaya lah Tuhan Yesus menebus kita, supaya kita bisa menikmati kelimpahan materi di dunia ini, dia menebus kita. Itu sebuah kesalahpahaman terbesar dari kita. Tapi bagaimana Yohanes 10 ayat 10? Coba buka ayatnya. Orang-orang yang materialistis tidak mungkin bisa dibentuk oleh Tuhan, percaya. Orang-orang yang materialistis tidak mungkin bisa mengikut Yesus dengan benar, percaya saya. Tuannya uang jadinya. Makanya Tuhan pun tidak pernah menyandingkan dirinya dengan setan, dengan uang. Karena setan itu gak sebanding, bukan tandingan Tuhan. Tuhan berkata, kamu mau pilih aku atau Mammon? Dan Alkitab berkata uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi Mammon, uang, yang menjadi penghalang terbesar buat kita, untuk kita bisa mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan dengan benar. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuh Pak Pendeta, jelas ke ayatnya, kelimpahan Pak Pendeta. Ayat ini jangan dikaitkan dengan materi, dengan jasmani, popularitas, kesuksesan, hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmani. Nggak tepat. Jadi kalau orang-orang tidak memahami ayat atau tidak memahami cara menafsir Alkitab dengan baik dan benar, cenderung dia salah memberikan penafsiran terhadap ayat ini. Boleh ditampilkan aja ayatnya tetap. Cenderung dia salah. Karena hidup yang berkelimpahan itu dalam bahasa Yunani-nya itu zoe. Hidup itu zoe, the quality of life. Hidup kekal. Hidup bukan hanya hidup kekal, tapi hidup kekal yang berkualitas. Hidup kekal yang berkualitas itu dalam bahasa Yunani-nya. Nah, dibahasakan oleh LAI itu hidup berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu hidup yang seperti apa? Hidup kekal yang berkualitas. Jadi semua kita ini ketika Adam jatuh dalam dosa, ada dalam satu kepastian, yaitu kebinasaan. Kebinasaan kekal. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang bisa luput dari hal itu. Nah, satu-satunya jalan yang meluputkan kita dari kepastian kebinasaan hanya satu, kedatangan Yesus Kristus. Dan dia berkata dalam Lukas, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menyelamatkan kita, mencari kita. Itu tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Bukan untuk membuat kita kaya. Sebab ada orang Kristen yang selama hidupnya sampai dia mati tetap miskin. Tetap miskin, makan pun susah. Jangankan di luar sana, di antara kita pun mungkin ada yang begitu. Yang makan aja, bisa makan aja udah mujizat. Udah alhamdulillah. Apalagi jalan-jalan ke luar negeri, ke Jerman. Jajaran Matraman aja udah hebat, apalagi ke Jerman. Jadi kelimpahan ini salah betul, salah benar kalau dikaitkan dengan kelimpahan berkat jasmani, lahiriah, punya banyak uang. Nggak sedikit orang juga menggunakan ayat ini sebagai jimat, diperkatakan tiap hari. Perkatakan tiap hari. Iya, Yesus datang untuk memberi kita kelimpahan, perkatakan tiap hari.
Kita itu paling senang menghafal ayat-ayat yang menguntungkan kita. Yang setuju katakan amin. Tiba-tiba jadi Judas semua ini. Coba Matius 6 ayat 33, jangan ditampilkan. Ayatnya apa bunyinya? Maka hafal coba kan? Hafal kan? Coba hafal kan? Coba 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba Kejadian 1 ayat 1. Kalau ada yang nggak hafal, berhenti jadi Kristen. Keponakan saya aja umur belum sampai 2 tahun bisa menghafalkannya. Ada ulangnya, ada ditakan, ada mumi, puji Tuhan, amin. Saya senang sekali lihat videonya. Dia soalnya Natal ini mau liturgi, baru 2 tahun, mau maju ke depan liturgi. Ada ulangnya, ada ditakan, ada mumi, amin. Iya kan? Nah, kalau ayat-ayat yang menguntungkan kita, ya kan, ayat berkat, ya kan, kita hafal, ya kan, sampai titik komanya kita hafal. Tapi kalau ada ayat-ayat yang terkesan garang, keras, tegas, langsung diperuntukkan untuk temannya, tuh, lihat itu ayat untuk kamu, malah di forward ke temannya, ini ayat untuk kamu. Coba untuk kita, Pak bilang, ini ayat untuk aku, gitu, Pak. Amin. Amin ya Mas. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, supaya keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik, kita salah alamat. Sama-sama katakan salah alamat. Salah alamatnya. Sebab Yesus mati bukan supaya keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik, tetapi supaya kita yang binasa bisa beroleh hidup yang kekal. Zoe itu bukan materi. Dalam bahasa Yunani, bukan kekayaan jasmani. Salah betul, Pak. Kalau itu dipakai sebagai dasar untuk menyukakan hati kita bahwa Tuhan akan memberkati kita secara jasmani, lalu ayat ini dipakai untuk mengisi ATM kita yang kosong. Kalau ATM kita tiba-tiba kosong, tiba-tiba terisi, Pak, itu bukan karena berkat Tuhan. Itu orang salah kirim, Pak. Kenapa, Pak, kita mengharapkan Tuhan memberkati kita dengan cara-cara yang tidak benar? Nah, jadi jelas Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat 10 itu tidak sedang berbicara tentang berkat jasmani, tapi rohani, spiritual. Ya, jadi sangatlah tidak tepat kalau dipahami dalam pengertian kaya, sukses, terkenal, atau dipahami dalam pengertian uang. Ya, bagi sebagian orang, hidup yang berkelimpahan sudah langsung mendaratkan maknanya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Janji Yesus di situ dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan hal-hal lain yang mewakili kesenangan dan kenyamanan hidup di dunia. Padahal ikut Yesus itu harganya adalah kehilangan kenikmatan dunia. Harganya loh kenikmatan dunia. Coba lihat jemaat mula-mula itu. Mereka kan kehilangan kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Hilang loh. Di zaman Nero itu sangat sadis, sangat bengis itu Nero. Orang-orang Kristen itu dibantai. Kayak kemarin itu dibakar hidup-hidup, dibakar. Di zaman Nero orang Kristen dibakar hidup-hidup, dikulitin. Dan itu kesenangan Nero. Ngeri nggak? Orang Kristen itu kehilangan kesenangannya, kehilangan kebahagiaan dunia ketika sudah mengikut Kristus. Nah, kita ini mau menuntut hak kita sama Tuhan supaya kita memiliki kesenangan dunia. Salah alamat. Amin. Iya, itu Nero itu kejam sekali itu. Misinya itu kan supaya nama Yesus dan para pengikut Yesus lenyap. Tapi yang ada sekarang, nama Yesus dan pengikut Yesus semakin banyak, nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Betul nggak?
Makanya Paulus berkata, hanya kepada jemaat Roma loh ya. Hanya kepada jemaat Roma, you are more than the conqueror, you are more than the winner. Kamu lebih dari, enggak kepada jemaat yang lain seperti jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang paling kaya karunia-karunia rohani, tapi paling miskin karakter. Paling miskin karakter. Iya, menyombongkan diri, memegang diri, baru bisa berbahasa roh, udah menganggap diri paling hebat, aku bisa bahasa roh. Laba. Saya bukan anti bahasa roh, saya bahasa roh. Tapi nggak ada kebanggaannya hanya karena kita berbahasa roh. Dan bahasa roh itu bukan ukuran kedewasaan rohani. Amin. Buah roh. Berbahasa roh tapi nggak menghasilkan buah roh. Nothing. Amin. Iya. Bahkan itu nggak mempengaruhi keselamatan. Jangan merasa diri Anda tidak selamat hanya karena nggak bisa berbahasa roh. Nggak bisa berbahasa roh nggak jadi masalah. Tapi jangan juga mempermasalahkan orang yang bisa berbahasa roh. Iya. Kadang-kadang kalau saya ke gereja ya, itu bahasa rohnya sama semua dari depan sampai belakang. Laba-laba di depan, laba-laba di belakang. Sampai semua dipenuhi dengan laba-laba, Spiderman. Iya, kuraba-raba sama kurata-rata. Habis duitnya. Iya, jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani itu jemaat Korintus. Makanya bahasa Paulus di 1 Korintus pertama itu keras. Dia mengingatkan jemaat Korintus. Di 2 Korintus mulai lembut karena mulai ada perubahan. Di 1 Korintus 13 Paulus berbicara tentang kasih. Kenapa? Karena mereka kurang kasih. Yang mana sebenarnya kunci dari kedewasaan rohani adalah ketika kita hidup dalam kasih. Dan itu juga yang merupakan inti dari hukum Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Esensinya adalah kasih. Gak mungkin kita menyombongkan diri kalau kita hidup di dalam kasih. Yang setuju katakan amin. Jadi kejam sekali. Hanya kepada jemaat Roma Paulus berkata, you are more than the winner. Bukan kepada jemaat Bekasi, Pak. Roma. Iya. Makanya jangan mudahnya berkata, katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, belakang. Yang lebih dari pemenang. Gampang sekali, Pak. Kita tidak tahu perjuangan jemaat Roma. Kita tidak tahu kenapa alasan Paulus berkata kamu lebih dari pemenang kepada jemaat Roma. Tahu, Pak, cari tahu. Mereka itu berjuang untuk mempertahankan imannya, sekalipun mereka kehilangan nyawanya. Itu jemaat Roma. Kayak itu loh yang di kemarin Sulawesi mana itu? Di Sigi. Dibakar mereka, dipenggal, disalibkan, dipenjara. Begitu jemaat Roma pada waktu itu, makanya kamu lebih dari pemenang. Kita baru sakit dikit, aduh Tuhan, udah banyak kali keluhannya, berguguk ya Tuhan, ya. Ya kan, baru sedikit masalahnya. Tapi kalau kita nih kadang-kadang bagak kandang, tapi kalau di gereja itu kan, aduh nyalinya besar sekali. Kayak imannya besar sekali. Iya, kalau di gereja, ya kan, kalau di gereja nyanyinya iblis aja dipijak-pijak, keinjak. Tapi kalau di rumah baru sedikit masalah, oh ya Bang Tuhan, udah mulai hajat dari Tuhan. Tapi kalau di gereja, iblisku kalahkan, keinjak. Apa yang diinjak? Baru masalah ini keinjak. Rem yang diinjak tahu. Kalau di gereja lagaknya kan seperti punya iman yang begitu besar. Imannya memindahkan gunung. Iman kan Pak Pendeta kan iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Terus ya aku memindahkan surga ke Spiro. Pak Pendeta, iman sebesar biji sawi saja dapat memindahkan gunung, apalagi iman sebesar biji jengkol. Kan Alkitab ngomong begitu Pak Pendeta. Besar kuasanya. Apa bunyinya ayatnya? Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar.
Situ benar belum? Gak ada yang amin. Bukan apa pendeta, masih belum benar masalahnya. Oh mantap. Iya, kita bergumul supaya memiliki iman yang besar. Bukan hanya memiliki iman yang besar, tapi bagaimana kita memiliki iman yang besar dengan benar. Itu masalahnya. Sebab kalau kita hanya memiliki iman yang besar tanpa benar, kita cenderung masuk ke gerbang penyesatan, penyelewengan, penyimpangan. Meminta sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak pantas untuk kita minta. Itu penyelewengan. Makanya perkarakan betul apa yang kita meminta kepada Tuhan. Kalau itu gak berkenan di hadapan Tuhan, gak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan minta. Sudah jelas-jelas gak bisa berhubungan sama si Fatima karena beda keyakinan. Masih juga didoakan Tuhan. Nanti tenang Tuhan, aku injili. Hanya dua kemungkinan. Kalau nggak kamu injili dia injili kamu, nggak ada yang lain. Amin. Tapi bagaimana cara aku cinta kali dia, Tuhan? Ya udahlah Tuhan, kalau memang dia ada sama aku, ya bunuh aja dia Tuhan. Udah kayak lagu si Wali. Bagaimana lagunya Wali itu? Kalau dia nggak jadi sama aku, udah bunuh aja dia Tuhan. Taunya lagu Virgon, Bukti. Kan cewek-cewek maunya dinyanyi lagu Virgon. Kamu adalah bukti dari cantiknya parasnya hati. Jadi kita kayak OVJ jadinya. Ya kan untuk meningkatkan imun. Iya, meningkatkan imun sekaligus meningkatkan iman. Amin. Haleluya, malu. Amin Tuhan. Iya. Udah jelas-jelas Tuhan larang, tapi masih aja maksakan Tuhan. Jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi paksakanlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu yang benar. Amin. Berikan tepuk tangan. Seperti doa Tuhan Yesus. Sekiranya tahun ini berlalu, mantap Tuhan, aku mau sama si Fatima. Kenapa anakku matanya cantik, melok, hidungnya mancung. Emang kalau pesek nggak cantik? Bukan Tuhan, memang itu kriteriaku, tinggi. Oh gitu ya. Tapi Tuhan, apa itu nggak seiman? Ya, kamu sudah tahu jawabannya nak. Tapi kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulai cari soal. Yang begini kalau ditampelin itu udah mujizat. Ibu di sini senang banget. Kenapa Bu? Pengalaman. Aduh Tuhan. Apalagi anak-anak muda yang belum nikah ya kan. Nah nanti kan hari Sabtu itu ada acara kan, acara ulang tahun pemuda-pemudi di SKIT Leos. Jangan sampai nggak datang. Ya kan, itu ibadahnya pasti memberkati. Bukannya apa kan pembicaranya itu. Jadi tepuk tangan untuk apa? Cari pasangan itu bukan hanya seiman, cinta Tuhan. Seiman pasti, tapi belum tentu yang seiman itu cinta Tuhan, betul nggak? Iya. Kalau jelas-jelas dia akan merusak masa depan kita ketika berkeluarga. Udah, dari sekarang selama pacaran sudah bisa dipetakan kok bagaimana di keluarga yang kita jalani, betul nggak? Sudah bisa dipetakan. Kalau sudah berantem terus waktu pacaran, nanti pas sudah berumah tangga itu lempar piring. Yang laki-laki bukan hanya main badminton di luar, di rumah juga. Iya, smash. Kalau di pacarnya juga begitu, udah tahu Pak bagaimana nanti waktu berkeluarga, betul nggak? Habis nafas aku.
Karena salah memilih pasangan menyesal seumur hidup, bah. Apalagi salah memilih juru selamat selama-lamanya. Amin. Awas kalau sampai ada pemuda di sini yang tinggalkan Tuhan hanya karena pasangan. Kita salibkan dia. Salibkan dia. Maka nanti bawa anak muda sebanyak-banyaknya di tempat ini. Amin. Sama pakai masker. Sama face mask. Face. Ini masih ada waktu ya. Masih banyak katanya. Ibu puasa yang lemas. Iya kan? Udah pastilah seiman, cinta Tuhan yang kedua. Yang ketiga gak kalah penting ini ya, yang gak kalah penting ini jarang ditekankan sama gereja, harus ditekankan ini. Ya, di beberapa dekade ini harus ditekankan. Apa itu? Beda jenis kelamin. Betul nggak? Kan lagi zaman-zamannya. Ya kan nggak apa-apa Pak Pendeta. Yang penting kan kami sama-sama cinta Tuhan. Iya ada tuh pelayan Tuhan. Ini saya bukan bercanda, ini serius nih, pelayan Tuhan. Kan nggak apa-apa Pak Pendeta. Kan saya juga cari pasangan yang sejenis itu kan pilih-pilih Pak Pendeta. Yang betul-betul cinta Tuhan. Udah gak bisa emosi, udah gak bisa ngomong speechless. Aduh Tuhan. Iya loh. Sampai pendeta itu berani loh memberkati. Coba. Akhirnya pendeta itu ya udah kayak itu aja. Maju tak gentar membela yang bayar. Asal bayarannya mantap, hepeng. Mungkin apa susahnya tinggal gini. Bukan salah gini-gini aja loh. Nanti pas itu first kiss, aduh si cowok sama si lolo sama-sama berkumis lagi. Jangankan kita kucing tidak mampu lihat melon. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saipul. Adam dan Hawa. Nggak habis pikir saya. Bisa loh pendeta memberkati. Nggak bisa di Jakarta, di Bali diberkati. Ada beberapa yang saya dengar. Miris ya. Udah kayak Sodom dan Gomora. Tapi bisa aja itu ya, orang-orang kelompok mereka itu menjawab, Sodom dan Gomora itu kan salahnya bukan karena sesama jenis, tapi karena mereka memperkosa dua orang itu. Bukan sesama jenisnya yang dipersoalkan Tuhan, tapi karena memperkosa, rame-rame orang itu. Memang perlu kesabaran untuk menjawab mereka ini, membimbing mereka ini. Jelas-jelas konteksnya Tuhan itu murka, karena kata Sodom itu dari kata sodomi, itu dari kata Sodom. Tuhan sudah murka, makanya Tuhan menghancurkan mereka itu. Tuhan sudah membidik mereka karena mereka telah melakukan penyelewengan dalam banyak hal, termasuk dalam hal seks. Coba menyeramkan sesama jenis, ya. Kita harus hati-hati betul. Jadi pastikan anak-anak muda hadir di minggu depan, hari Sabtu tanggal 5. Anak-anak muda katakan amin. Anak-anak muda katakan amin. Dengan tema be impactful. Yang bibirnya harus begitu, be impactful. Betul nggak? Itu ya, itu temanya. Susah kalau bibir Batak bahasa Inggris be impactful. Bilang I do have pun I do have. Saya teringat guru saya waktu
waktu dia kerja di Caltex kalau nggak salah, terus sama orang bule pas lagi di pantai, terus disuruh bulenya untuk mengukur kedalamannya, disuruh jalan. Nah, dia nggak lancar bahasa Inggrisnya, jadi campur bahasa Batak. Udah mulai tenggelam dia langsung dikasih apa-apa. Sir, don't to sound water nasaon. Bulenya kabur karena diancam dibunuh. Wah, jangan-jangan menggerutu dia karena aku suruh. Water nasaon. Sir, don't to sound water nasaon. Aduh Tuhan. Jadi pastikan kita datang minggu depan supaya kita bisa belajar kebenaran lebih dalam lagi. Anak-anak muda harus diajarkan sejak dini mencintai Tuhan dengan radikal. Ya, kalau enggak mereka akan dibawa arus dunia. Pengaruh dunia jauh lebih kuat hari-hari ini. Orang jadi jahat jauh lebih mudah daripada jadi baik di zaman ini. Karena dunia semakin jahat. Ingat ya, orang itu jauh lebih mudah jadi jahat daripada jadi baik di zaman ini. Karena dunia semakin jahat. Amin. Untuk itu kita harus serius belajar kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. seperti yang terdapat di dalam-Mu. Kami ingin memiliki kasih seperti yang Engkau miliki. Kami ingin memiliki hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Tidak mudah bagi kami untuk kami
boleh menjadi seperti Yesus. Tetapi kami percaya Engkau adalah penjunan yang hebat, penjunan yang baik, penjunan yang luar biasa. Engkau ahli, Engkau cakap. Untuk itu kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan, diukir oleh Tuhan menjadi bencana yang indah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, dan semua tanpa terkecuali kami berserah kepada Tuhan. Dalam seluruh keadaan, dalam segala hal yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Bapa, kami berserah kepadamu. Kalau ada di antara kami yang sedang goyah imannya, kuatkan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami patah semangat karena masalah yang begitu besar sedang menghimpit, Tuhan, kuatkan. Berikan kami kekuatan untuk kami mampu mengatasi dan menyelesaikan semua masalah yang ada pada kami. Kami percaya masalah kami tidak sebanding dengan Tuhan kami yang jauh lebih besar dari apapun. Untuk itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kau bersedia hidup kudus.